Namaku Suyitno, usia 54 tahun. Dulu bekerja di sebuah perusahaan swasta, bagian produksi bubuk bahan makanan. Hobiku bernyanyi dan bermain bola. Pada awalnya hidupku berjalan dengan bahagia dan penuh kesenangan. Tanpa diduga, penyakit stroke merenggut kehidupan normalku. Waktu belum sakit, Bapak itu sukanya main bola, hobinya main bola. Senang silaturahmi ke rumah. Kalau hari Sabtu, pasti dia ngajak pergi ke rumah saudara. Ibadahnya juga rajin. Selama 30 tahun bekerja, yang namanya telat walaupun 1 detik pun nggak pernah yang namanya telat. Pasti menunggu di sana. Teman-teman Bapak yang udah lama kerja di sana itu kemarin kita ngobrol, Pak Yono tuh emang bener-bener luar biasa deh, kayak kancil gitu ya. Jadi tuh lincah gitu, jadi loncat sono loncat sini gitu, lincah, pekerjaan apapun cepat dikerjakan. Jadi kalau kerja kalau belum beres belum pulang, jadi kalau pulang selalu belakangan. Sangat sayang sama keluarga. Bahkan Bapak itu kalau ngomong ke saya gitu, kalau kita lagi ngobrol santai gitu ya, selalu bicara, maafin ya Bu, Bapak belum bahagian Ibu gitu. Padahal Bapak udah banyak berbuat baik gitu ya. Menurut saya Bapak itu ya suami yang sangat sayang, penyayang gitu. Keseharianku saat ini masih harus terus berlatih untuk kembali bangkit, agar bisa pulih lebih cepat. Olahraga, yuk turun. Olahraga. Penyakit stroke ini membuat diriku sulit untuk berbicara dengan lancar. Dan diriku juga sangat sulit untuk mengontrol emosi. Apalagi jika mengingat masa lalu yang penuh dengan kenangan indah. Ya Allah. Hanya kalimat-kalimat tahmid dan takbir yang aku bisa ucapkan dengan jelas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Harapan terbesarku adalah bisa dapat kembali pulih dari penyakit stroke ini. Sekali lagi. A, I, U, E, O. Air minum. Ini mata. Ya Bapak stroke itu kan sudah 2 kali ya, 2 kali serangan stroke itu. Yang pertama tahun 2019, yang kedua 2020 ya. Waktu pertama kena itu di motor, lagi naik motor tiba-tiba lemes. Karena saya sendiri yang nanganin langsung, jadi langsung saya bawa ke rumah sakit, alhamdulillah tertolong. Yang kedua itu kejadiannya di kantor, jadi kita nggak tahu. Karena dibawa pulang, diantar ke rumah, saya pikir hanya masuk angin. Bapak itu stroke kena penyumbatan di otak sebelah kiri gitu. Jadi kan dampaknya sebelah kanan lemah, tangannya, kakinya, nggak bisa bicara, ya bahkan nelan aja nggak bisa waktu itu. Enak. Iya dong masakan ibu. Enak ya? Bapak stroke udah pasti ya nggak bisa nyari nafkah lagi ya. Berdampak ekonomi ya.
Ya untuk penghasilan ya buka kembali usaha saya menjahit baju. Kami sama Pak Yitno bertetanggaan sudah lama sekali, ada sekitar 20 tahun barangkali bertetangganya. Jadi kami udah kayak keluarga. Memang pernah dengar satu kali yang kena satu pertama itu kemudian bisa ditanganin, dan setelah yang kedua ini kok bisa sampai separah itu gitu. Ya kasihan ya, orang sebaik dia istilahnya bisa terkena serangan sampai dia nggak bisa ngomong gitu ya, yang akhirnya kita kan sebagai tetangga, sebagai teman gitu ya, merasa prihatin juga gitu. Pada saat dapat kabar Pak Suyitno itu terserang stroke, saya satu sedih. Biasa kita bersenda gurau, tiba-tiba dia terserang stroke, tidak ada lagi yang candaan atau apa, itu yang membuat kami juga sekeluarga sedih, tidak lagi bisa jailnya kami dan jailnya Pak Suyitno, bahwa kita bertetangga itu ya seperti saudara, dan juga biasa tegur sapa, jadi hilang semua. Iya, setelah menggunakan dokter Nasir ini, Bapak udah ya gerakannya sudah ringan, jalannya juga udah lebih enteng lah gitu. Tangannya juga udah sampai sini dia, tangannya udah bisa gini. Dia yang tadinya belum bisa sama sekali, jalannya juga udah bisa lepas tongkat kalau tidak jalannya yang berbatu-batu ya. Terus olahraganya juga udah bisa ikut senam. Yang paling saya suka itu sudah bisa diajarin bicara. Ya kayak misalnya yang tadi saya sebutkan seperti ngomong air, ngomong gelas, ngomong piring, udah bisa gitu. Walaupun belum bisa ngomong sendiri, masih kita tuntun gitu. Apa namanya, gelas, piring, sendok. Tensinya juga udah ya, intinya saya nggak stres untuk menurunkan tensi Bapak. Sekarang tensi Bapak itu menggunakan dokter Nasir ini, tensinya itu selalu normal. Itu yang membuat saya senang gitu. Sekarang saya sudah melihat Pak Suyitno sudah banyak perubahan yang terjadi, terutama untuk aktivitasnya. Beliau tidak lagi harus menggunakan kursi roda, bisa berjalan. Kemudian untuk kesehariannya juga sudah banyak perubahan. Beliau tidak perlu lagi dibantu oleh orang untuk melakukan aktivitas sehari-hari, untuk makan, berganti pakaian, dan juga untuk melakukan aktivitas mandi dan segala macamnya. Jadi ini suatu perubahan yang sangat luar biasa yang juga dirasakan oleh Pak Suyitno setelah menggunakan teknologi laser. Ya, karena dengan teknologi laser ini membantu kualitas darah, menjaga tekanan darah Anda agar terkendali, dan juga membuat tadi kelemahan yang terjadi pada anggota gerak ini bisa kembali pulih, kembali teratasi sehingga bisa beraktivitas dengan normal. Jadi buat Anda nih yang punya masalah atau penderita stroke, apakah teman Anda, saudara, atau siapapun itu yang punya masalah dengan stroke, ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada upaya yang bisa Anda lakukan dengan bantuan teknologi laser. Sehat selalu buat Pak Yitno. Semangat Pak Yitno, semoga sehat selalu. Buat Pak Yitno, terus sehat, semangat, salam sehat buat Pak Yitno.